sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi menyembuh bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, kita mengenai 3 macam bentuk keluarga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keluarga inti. Yang kedua, keluarga besar. Yang ketiga, keluarga poligamos. Perkawinan pada dasarnya merupakan wujud cinta kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang berjanji hidup bersama dengan penuh tanggung jawab. Tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapat keturunan. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat dan status sosial seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Yang keempat, agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Unsur-unsur keluarga yang umumnya berlaku di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola perilaku, efektif, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kepatuhan. Yang kedua, budaya simbolis, mas kawin, cincin kawin, busana pengantin, dan upacara. Yang ketiga, budaya manfaat, rumah, apartemen, alat rumah tangga, dan kendaraan. Kode spesialisasi, izin kawin, kehendak, keturunan, dan hukum perkawinan. Yang kelima, ideologi, cinta, kasih sayang, keterbukaan, familisme, dan individualisme. Lembaga pendidikan. Pendidikan pada tiap masyarakat tertentu berbeda. Pada masyarakat sederhana, segala pengetahuan dan keterampilan seseorang cukup didapat dan diperoleh dari kekeluargaan atau kekerabatannya. Fungsi lembaga pendidikan yaitu 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan bagi masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Yang kedua, mengurangi pengendalian orang tua. Yang ketiga, menyediakan sarang untuk pembangkangan. Yang keempat, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang kelima, memperpanjang masa remaja. Unsur-unsur lembaga pendidikan yaitu pola perilaku, cinta, pengetahuan, kehadiran, penelitian, dan semangat belajar. Yang kedua, budaya simbolis, seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. Budaya manfaat, kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan lapangan. Kode spesialisasi, akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkat atau strata. Ideologi, keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif, dan klasifikasi. 3. Lembaga politik. Dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat kecil seperti keluarga, suku, hingga negara, dibutuhkan orang-orang yang bertugas mengatur hubungan antar warga agar selaras, seperti ayah dalam keluarga, kepala adat atau kakak tertua dalam sebuah suku, atau presiden dalam sebuah negara. Bentuk pemerintahan dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. 1. Bentuk negara dan pemerintahan. 2. Bentuk kekuasaan. 3. Fungsi lembaga politik. 1. Memelihara ketertiban di dalam. B. Menjaga keamanan di luar. 3. Mengusahakan kesejahteraan umum. 4. Mengatur proses politik. Kemudian unsur-unsur lembaga politik, pola perilaku, loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan konsensus. Budaya simbolis, bendera, materai, maskot, dan lagu kebangsaan. Budaya manfaat, gedung, persenjataan, pekerjaan pemerintah, belangkon, dan formulir. Kode spesialis, program, konstitusi, traktat, dan hukum. Ideologi, nasionalisme, hak rakyat, demokrasi, dan republik atau monarki. Lembaga ekonomi. Manusia memerlukan lembaga yang berfungsi mengatur pembagian kerja dalam kehidupannya, yaitu lembaga ekonomi. Menurut William Cornbone tahun 1988, penelitian terhadap institusi ekonomi difokuskan pada pokok bahasa pasar dan pembagian kerja, interaksi antara pemerintah dan institusi ekonomi, dan perubahan pekerjaan. Merupakan faktor penunjang perkembangan sistem ekonomi masyarakat. Pola politik ekonomi.
Pola politik ekonomi yang tercermin dalam sistem sosial adalah sistem feodalisme, sistem merkantilisme, sistem kapitalisme, sistem komunisme, dan sistem sosialisme. 2. Tujuan dan fungsi lembaga sosial. 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang pemutusan hubungan kerja. Yang kesembilan, memberi identitas diri bagi masyarakat. Struktur lembaga ekonomi. Secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklasifikasikan atas sektor agraris, industri, dan perdagangan. Perhatikan 4. Unsur lembaga ekonomi. Ada beberapa unsur yang termasuk lembaga ekonomi, yaitu pola perilaku, efisiensi, penghematan, profesional, dan mencari keuntungan. Yang kedua, budaya simbolis, merek dagang, hak, paten, slogan, dan logo komersial. Yang ketiga, budaya manfaat, toko, pabrik, pasar, kantor, belangko, dan formulir. Yang keempat, kode spesialisasi, kontrak, lisensi, hak monopoli, dan akta perusahaan. Yang kelima, ideologi, liberalisme, tanggung jawab, manajerial, kebebasan berusaha, dan hak buruh. Yang kelima, lembaga agama. Agama merupakan suatu lembaga institusi yang penting yang mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini, agama diartikan dengan istilah regional. Menurut Durkheim 1966, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, sehingga manusia senantiasa mendekatkan diri kepada fungsi agama. 1. Sumber pedoman hidup bagi manusia maupun individu, mengatur tata cara hubungan antar manusia dan manusia dengan Tuhan. 3. Tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. 4. Pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Unsur lembaga agama menurut Keller dan Colhon. 1. Lembaga agama menurut Keller dan Colhon, unsur-unsur dasar agama adalah kepercayaan, simbol keagamaan, umat, dan pengalaman keagamaan. Sekian dari kami, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu inyo yang dua aturannya nak awak aduh. Fungsinya baca ikut adanya. Baca ABCDE kolai. Inyo yang dua sebenarnya. Aisyah udah. Fauzan, siap ko Fauzan. Jangan ayah bosan.